Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfian Andriawan dengan NIM 67051184065 dari kelas D3.4203. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal, yaitu perancangan antena dipol dengan frekuensi kerja 1,8 GHz dan 2,4 GHz. Nah, di sini saya mendapatkan jurnal dari merupakan sebuah PA ya, laporan PA dari Nila Agariani dari program studi Teknik Telekomunikasi Politeknik Kalteks Riau. Nah, di sini saudari Nila membuat perancangan antena dipol dengan frekuensi 1,8 dan 2,4 GHz. Nah, langsung saja ya. Jadi nanti di sini kita akan lihat bagaimana hasil pengukuran pada saat disimulasi dan pada saat di perancangannya. Jadi di sini dia membandingkan dengan beberapa jurnal sebelumnya. Kita langsung masuk saja ya di perancangannya. Jadi sebelum merancang antena dipol itu kita harus menentukan panjang antena dipolnya. Caranya itu, ntar ya, ini jurnalnya PA-nya, laporan PA-nya panjang banget. Nah, jadi tujuan siapa tadi namanya? Nah, tujuan saudari ini yang membuat PA ini karena katanya di lab teknik telekomunikasi di jurusan dia itu belum ada antena dipol dengan frekuensi 1,8 GHz dan 2,4 GHz sebagai antena referensi untuk pelajaran. Jadi dia membuat antena ini untuk sebagai antena referensi. Nah ini rumusnya ya, rumusnya untuk mencari panjang total antena dipol. Nah, jadi 1/4 dikali lambda dikali K. Nah, K itu adalah velocity factor yang diambil yang nilainya itu 0,95. Kemudian ada teknik pencatuan. Di sini dia menggunakan teknik pencatuan feed line. Kemudian di sini nanti dia akan mengukur parameter-parameter yaitu VSWR atau perbandingan antara amplitude gelombang berdiri atau yang biasa disebut voltage standing wave ratio. Kemudian dia akan mengukur return loss. Kemudian melihat pola radiasinya seperti apa dan gainnya berapa. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada alat dan bahan. Dia menggunakan kabel koaksial sebagai media transmisinya. Kemudian ada konektor ya seperti biasa. Terus di sini dia menggunakan spektrum analyzer. Nah, jadi spektrum analyzer ini merupakan alat ukur untuk mengukur parameter seperti frekuensi, power gain, dan noise. Nah, jadi spektrum analyzer ini dia alat ukur pada domain frekuensi. Nah, ini ya gambarnya ya. Nah, kita langsung masuk ke rancangan. Jadi di sini dia membuatnya sangat kompleks. Dari pemilihan bahannya dia masukkan ke sini. Nah, jadi ini spesifikasi antena yang bakal dia buat ya. Jadi yang frekuensi kerjanya 1,8 dan 2,4 GHz. Kemudian return loss-nya lebih kecil sama dengan min 10 dB. Jadi di bawah min 10 dB itu sudah bagus. Jadi VSWR di bawah 2, lebih kecil dari 2. Pola radiasinya di sini dia bidireksional. Kemudian impedansinya dia 50 ohm. Nah, jadi sebelum merancang antena dipol kita harus mengukur mencari panjang total antena dipolnya. Nah, jadi di sini dia dengan rumus yang telah ada dia memasukkan ininya nilai-nilainya. Nah, di sini dia dapatkan panjang antenanya itu dia 2,96 cm. Nah, kemudian kita lihat di flowchart-nya. Nah, ini ya. Kita bisa lihat desain antenanya seperti itu. Kemudian flowchart-nya. Nah, di flowchart ini dia pertama dia menentukan frekuensi kerja, kemudian menghitung panjang antena yang tadi, kemudian dia melakukan simulasi dengan software simulator. Bisa menggunakan CST atau software simulator yang lain. Kemudian apabila nilai VSWR-nya sudah lebih kecil dari 2 pada frekuensi yang tadi 1,8 dan 2,4, maka dilanjutkan ke
hasil simulasi kemudian pengujian antena. Tapi apabila nilai VSWR-nya masih lebih besar, maka akan dilakukan optimasi. Itu ya. Kemudian nah di sini simulasi antenanya. Nah, kita bisa baca di sini dari pengukuran hasil simulasi return loss. Jadi di sini dia lakukan pengukuran pada yang simulasi dulu, belum yang perancangan. Nah, jadi simulasi perhitungan secara teori dengan frekuensi 1,8 maka dapatkan panjang antena sebesar 3,94 cm, lambda sebesar 16,6. Kita lihat mana return loss-nya. Nah, ya, di sini maka didapatkan frekuensi sebesar 1,7 dan return loss-nya sebesar minus 15,94. Sedangkan frekuensi 1800 yang telah dioptimasikan maka didapatkan panjang antena sebesar 3,8 cm, lambda sebesar 16,6 cm dan dimensi sebesar 0,5 cm, sehingga didapatkan frekuensi sebesar 1799 MHz dan return loss sebesar minus 15,84 dB. Nah ini ya. Jadi ini gambarnya simulasi sebelum dan sesudah dioptimasi. Jadi yang gambar warna merah ini dia jadi ini menunjukkan parameter return loss ya. Jadi yang warna merah ini dia menunjukkan merah return loss pada saat sudah dioptimasi. Kemudian yang warna hitam ini dia return loss yang perhitungan secara teori. Nah seperti itu. Nah kita bisa lihat perbandingannya. Di sini yang optimasi dia minus 15,84, di sini yang teorinya minus 15,94, jadi beda tipis. Kemudian di sini sama, yang frekuensi 2,4, yang tadi 1,8. Nah, kemudian di sini metode pengukuran. Di sini metode pengukurannya teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi dia pakai apa ini AUT. Sedang blok diagram berikut bersama hubungkan antena AUT dengan toleransi tampilan dari sana. Nah, jadi seperti itu ya pengukuran return loss-nya secara fisik. Jadi pakai antena AUT. Kemudian ada VSWR, kemudian ada gain, kemudian ada pola radiasi, kemudian ada gain. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita lihat pada bab 4 yaitu pengujian dan analisis. Nah, jadi di PA ini dia melakukan optimasi ya teman-teman. Nah ini hasil optimasinya. Dari optimasi di frekuensi 1,8 dia mendapatkan RL sebesar minus 15. Kemudian di frekuensi mana itu? Ada frekuensi. Nah ini frekuensi 2,4 dia minus 16 ya RL-nya. Nah, hasil perancangan, kemudian ada analisis dan hasil pengujian. Nah, jadi pada penelitian ini dilakukan pengujian beberapa parameter, yaitu VSWR, RL, pola radiasi, serta gain. Nah, pengukuran return loss. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi ini perbandingan hasil simulasi dan pengukuran. Bisa lihat di sini. Nah, jadi kesimpulannya, belum. Ini masih ada ini. Yang pengukuran. Jadi parameter simulasi pengukurannya. Return loss pada saat pengukuran dia besarnya segini. Nah, yang ini yang warna merah min 15, yang simulasi tadi dia berapa? Min 15,89. Kemudian ada yang ini frekuensi 2,4 ya, bukan 1800. Ya, jadi ini dia yang pada saat simulasi dia minus 16, kemudian yang pada saat pengukuran dia minus 19. Kemudian ada pengukuran VSWR. Bisa lihat sendiri sini teman-teman, pada frekuensi 1,8 dia pada saat simulasi dia 1,3, di sini pada saat pengukuran 1,1. Nah, ini di sini juga yang frekuensi 2,4. Nah, terus di sini ada pengukuran pola radiasi. Nah, pola radiasinya itu dia bidireksional. Nah, kita bisa lihat di sini yang vertikal pada frekuensi 1,8 seperti ini. Kemudian yang horizontal pada frekuensi 1,8 seperti ini. Sama yang vertikal 2,4 seperti ini.
dan yang horizontal pada frekuensi 2,4 GHz seperti ini. Jadi dia pola radiasinya bidireksional. Nah, mungkin seperti itu saja ya. Jadi kesimpulannya dari perancangan tadi yang dilakukan oleh saudari, saya lupa namanya. Jadi dia awalnya dia melakukan perancangan di mana di mana parameter-parameter yang mau diukur itu dilakukan optimasi supaya parameter yang diinginkan itu bagus pada frekuensi yang kita mau, yang yaitu 1,8 sampai 1,8 dan 2,4 GHz. Jadi seperti itu ya. Jadi parameter-parameter tadi yaitu VSWR, return loss, kemudian itu udah bagus ya karena sudah di bawah standar. Yang VSWR sudah di bawah 2 dan return loss-nya sudah lebih kecil dari 10. Jadi sekian, mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.